Tapi ini bagian daripada sebuah tradisi ya, yang tidak ada kaitannya sebenarnya dengan ibadah haji itu sendiri gitu. Bahwa ini adalah tradisi yang memang berlaku di masyarakat, tidak perlu dibawa kepada ranah ibadah. Ya, meskipun yang akan dia lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa di sana orang yang bisa menunaikan ibadah haji ini adalah satu kegembiraan yang luar biasa, ya, kebahagiaan yang tiada tara bagi seorang muslim yang bisa menunaikan ibadah haji atau berkesempatan dia bisa menunaikan ibadah haji. Yang kita tahu bahwa ibadah haji ini adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, ya, sehingga kadang-kadang dia mendaftar pada usia yang relatif masih muda, tapi pada saat pelaksanaannya dia sudah bertambah 15 tahun baru bisa berangkat, 20 tahun baru bisa berangkat. Disitulah kemudian ada sunnah yang harus diberikan oleh kita, diantaranya adalah wasiat ya, wasiat ketakwaan kepada diri sendiri pertama, wasiat ketakwaan kepada keluarga yang ditinggalkan, wasiat ketakwaan dan kepada siapapun saudara kita yang punya pertalian darah dengan kita berwasiat. Ya, maka sering kita sampaikan dalam doanya juga diajarkan oleh Rasul, astaudiukumullah, ya aku titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, allati la tadhi'u wada'i'u, di mana tidak akan pernah hilang titipan, ya, titipan tersebut. Artinya bahwa ini salah satu sunnah yang perlu kita terus lakukan, itu adalah apa? Kita berwasiat ketakwaan kepada siapapun ketika kita ingin bersafar menunaikan ibadah haji. Difahami juga oleh kita bahwa haji itu adalah bagian daripada jihad, terutama bagi wanita, ya, sehingga bisa jadi bahwa jihad yang ia lakukan itu dia tidak kembali kecuali apa? Ya, kecuali kepada namanya ya, bahwa dia telah menunaikan ibadah haji, tapi dia diwafatkan Allah di tanah suci gitu ya, maka dia berwasiat ke kebaikan, ya, maka ini yang disunnahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbagi wasiat atau menyampaikan wasiat ketakwaan, ya, kemudian untuk menitipkan, ya, misalnya pada tetangga, mesti mengetahui tetangga, karena orang menunaikan ibadah haji cukup lama waktunya, ya, dia bisa 1 bulan, bisa 40 hari, ya, maka kalau tetangga tidak tahu, mungkin tetangga akan bertanya-tanya, dan itu menjebak diri kita pada tuduhan, kenapa mau pergi kok sebagai tetangga tidak dikasih tahu, gitu ya, karena tetangga tentunya adalah orang yang paling dekat kita dari sisi tempat, ya, tetangga kanan, kiri, depan, belakang, ya, mesti dikasih tahu bahwa saya akan menunaikan ibadah haji, ya, ya, itulah yang mesti disampaikan. Cuma kadang-kadang mungkin barangkali waktu yang terbatas dan lainnya, sehingga menyebabkan bahwa tidak sempat semua kerabatnya itu dikunjungi atau diwasiati dan lainnya. Maka masyarakat sekitar, karena rasa ikut bahagia tetangganya bisa menunaikan ibadah haji, bahkan dia tidak jarang dia, ya, menitipkan doakan saya, ya, di tanah suci, semoga saya juga diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan yang lainnya. Ya, rasa senang itulah kemudian diungkapkan dengan berbagai macam cara. Di antaranya dia datang pada hari akan jemaah haji ini berangkat, yang orang menyebutnya pelepasan dan lainnya. Adapun dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama, misalkan dikumpulkan terlebih dahulu di embarkasi, lalu kemudian berangkat bersama-sama, ya, dilepaskan oleh ulil amri baik dari bupati maupun yang lainnya, ini adalah birokrasi saja, dan untuk apa? Untuk menyatukan mereka, mengingatkan mereka akan adab-adab safar, bahwa dalam safar begini, dan yang lain-lainnya. Ya, itu boleh-boleh saja hal itu dilakukan, selama jangan dianggap bagian daripada ibadah pelepasan ini, sehingga kalau tidak ada kata-kata pelepasan dan yang lainnya, maka hajinya nggak sah misalkan, dan lain-lainnya. Nah, ini perkara yang
jangan dimasukkan kepada perkara ibadah, atau jangan dituduhkan bahwa itu ria, itu ini dan yang lainnya. Karena kita tidak mengetahui, bisa saja orang yang diam-diam juga tidak menunaikan tidak berwasiat kepada tetangga kanan kiri dan yang lainnya, tiba-tiba dia sudah terbang menunaikan ibadah haji ke sana, tetangga mencari-cari dan yang lainnya. Mungkin itu juga bisa menimbulkan ujub, bisa memunculkan ria, sum'ah, ujub, takabur dan yang lainnya, gitu ya. Nah, itu jadi menyampaikan kepada orang lain bahwa saya akan menunaikan ibadah haji ini tidak selalu dianggap ria. Selama dia sudah memasang hatinya untuk tidak untuk tidak ada keinginan dipuji, disanjung dan yang lainnya. Ya, ini jadi amrun wasi, perkara yang cukup luas untuk kita fahami, ya, tidak difahami sebagai bagian daripada ibadah. Ya, ini adalah tradisi di masyarakat kita seperti itu. Bagi kita yang bisa, cukup kita datang ke tetangga kanan kiri menyampaikan secara langsung, tidak menggunakan pelepasan untuk lebih menjaga menjaga ria kita, menjaga sum'ah kita, ya itu lebih baik. Ya, itu lebih baik bagi kita. Ya, tapi bukan berarti bahwa mereka yang melakukan hal itu kemudian itu sebagai ajang ria, sum'ah dan yang lainnya. Ya, semoga Allah menjaga mereka semuanya niat-niat sehingga ya haji mereka dan jihad mereka itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sekali lagi bagian daripada tradisi dan kebiasaan yang berada di masyarakat. Ya, kalau kita lihat misalkan di negara Arab gitu ya, ketika ada orang menunaikan ibadah haji itu sampai kemudian mereka malamnya orang beribadah haji itu dijaga di rumahnya, ya dijaga di rumahnya, lalu meskipun orang yang mau ibadah hajinya tidur, tapi rumahnya dijaga dan lain-lain. Di situ ada makan, ada minum gitu ya, karena itu ya tradisi yang berlaku di masyarakat. Karena rasa cintanya dia kepada tetangganya bisa menunaikan ibadah hajinya. Tapi tidak perlu misalkan dengan dengan ritual-ritual ibadah yang lainnya. Ini murni kita ya sambutan, kita melepaskan, saya berwasiat, saya ini dan yang lain seperti itu. Maka ya ini bagian daripada tradisi saja, tidak masuk dalam kategori ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hajinya adalah tetap akan mulai dia dari rukun yang pertamanya, dia berihram dari miqat itu ya, nanti kemudian setelah itu bertalbiyah, tawaf, sa'i dan yang lain. Allah taala a'la wa a'lam. Wah, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin ya, unsur pendengar di Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan. Semoga bisa menjadi pencerahan juga bagi kita ya, kebermanfaatan ilmu, unsur pendengar yang nantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.